Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi mengenai sastra Lampung. Sastra merupakan ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, ataupun keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan bahasa sebagai medianya. Salah satu bentuk sastra Lampung adalah sastra lisan Lampung. Sastra lisan Lampung merupakan sastra berbahasa Lampung yang hidup secara lisan yang tersebar dalam bentuk tidak tertulis. Sastra lisan Lampung juga merupakan milik kolektif etnik Lampung dan bersifat anonim. Sastra ini banyak tersebar di masyarakat dan merupakan bagian yang sangat penting dari kekayaan budaya etnik Lampung dan juga merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Selanjutnya mengenai macam-macam sastra lisan Lampung. Yang pertama, teka-teki atau biasa disebut dengan teteduhan. Teteduhan ini biasanya dilakukan untuk permainan ataupun untuk mengasah pikiran dan biasanya dikemukakan secara samar-samar. Yang kedua yaitu pribahasa atau biasa disebut dengan sasikun. Sasikun merupakan bahasa yang memiliki arti kiasan atau semua bahasa yang berkias dan fungsinya sebagai alat pemberi nasihat, motivasi, sindiran, celaan, sanjungan, perbandingan, atau pemanis dalam berbahasa. Yang ketiga yaitu mantra atau memang. Memang merupakan perkataan ataupun ucapan yang dapat mendatangkan gaya goib yang dapat menyembuhkan ataupun mendatangkan celaka. Selanjutnya yang keempat yaitu cerita rakyat atau biasa disebut dengan warahan. Warahan ini merupakan sebuah cerita rakyat yang disampaikan secara lisan menggunakan bahasa Lampung. Cerita ini biasanya berupa fabel, epos, legenda, ataupun mitos. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu adalah puisi Lampung. Puisi Lampung merupakan bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batin. Dalam struktur fisik dalam puisi Lampung terdiri atas yang pertama diksi, yang kedua kata konkret, yang ketiga majas, yang keempat ritme atau ritma, yang terakhir yaitu adalah tipografi puisi. Sedangkan dalam struktur batin pada puisi Lampung terdiri atas tema, kemudian yang kedua adalah nada, kemudian perasaan, dan yang terakhir yaitu amanat. Selanjutnya, dalam puisi Lampung terdapat 5 jenis puisi Lampung. Yang pertama yaitu pepancok, yang kedua paradinai, yang ketiga patun atau sagata, yang keempat yaitu Bu Bandung, dan yang terakhir yaitu ringget atau pisaan. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam puisi Lampung tersebut. Yang pertama yaitu pepacok. Pepacok merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung yang berbentuk puisi yang lazim digunakan untuk menyampaikan suatu pesan ataupun nasihat pada saat acara pemberian gelar Adok Lampung. Yang kedua adalah paradinai. Paradinai ini yang merupakan puisi Lampung yang biasa digunakan dalam upacara penyambutan tamu pada saat berlangsungnya pesta pernikahan secara adat. Kemudian yang ketiga yaitu pantun atau sagata. Sagata ini merupakan salah satu jenis puisi Lampung yang di kalangan etnik Lampung
lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria. Misalnya pada saat pengisian acara muda-mudi nyambai ataupun pada acara miyadama. Yang keempat yaitu Bu Bandung. Bu Bandung ini merupakan puisi-puisi yang berisi ajaran dan petuah-petuah agama. Yang terakhir yaitu Ringget atau Pisaan. Pisaan ini merupakan salah satu puisi tradisi Lampung yang lazim digunakan sebagai yang pertama pada acara pengantar acara adat, yang kedua pada pelengkap acara pelepasan pengantin wanita ke tempat pengantin pria, yang ketiga pada acara pelengkap tarian adat atau cangget, dan yang terakhir yaitu pada pelengkap acara muda-mudi. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi sastra Lampung. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menambah wawasan bagi kalian semua. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat dalam menggali pengetahuan. Sekian dari pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.